الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a alal huda wad dilalata ilal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama lan paling utama monggo kita sami-sami senantiasa manjataken puja lan puji syukur kehadirat yo. Satu hal yang harus kita lakukan di bulan Syawal. Niku bulan peningkatan. Syawal artinya peningkatan. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang ibadahnya meningkat. Di samping itu kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala satu hal. Napa niku? Nggih niku seneng nyambung silaturahmi. Silaturahmi, nyambung tali persaudaraan. Dumateng sesama muslim, dumateng orang-orang yang kita kenal, teman, tetangga, sanak famili, saudara, siapapun orang yang kita kenal, maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung silaturahmi. Baik itu kita bisa bertemu dengan mereka, itu lebih bagus, maupun dengan telepon atau lain sebagainya, media sosial yang dapat kita gunakan untuk menyambung tali silaturahmi. Itu hukumnya sunnah, amat sangat bagus, pahalanya besar. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, man arada ayyuwassi'a lahu fi rizqi wa yatulu fi umrihi falyasil rahimahu, yang artinya barang siapa yang dia ini ingin untuk diluaskan rezekinya. Kula kali panjenengan sedaya pasti ingin rezekine niki kathah turah-turah lan barokah nggih. Anak turunane sedaya rezekine kathah. Bagaimana kuncinya? Kita seneng silaturahmi. Yang kedua, orang yang menyambung silaturahmi, maka dia ini akan dipanjangkan usianya, barokah usianya. Nggih, enak sekali orang-orang yang senang silaturahmi niki. Sebaliknya, tiang-tiang ingkang boten purun silaturahmi, tiang-tiang ingkang boten purun saling tegur sapa dengan sesamanya, orang-orang yang tidak mau menyambung hubungan yang telah putus dengan teman, dengan saudara dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala niki memberikan hukuman yang berat bagi orang tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yanqudu ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahum la'natullah wa lahum su'ud dar. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi orang-orang yang dia ini senang memutus tali silaturahmi, ingkang artosipun barang siapa yang merusak janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang telah dia ikrarkan kepadanya, dan juga barang siapa yang memutus atas yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyambungnya, dan barang siapa yang ada di muka bumi ini dia merusak tatanannya,
maka orang tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat niku maksudnya dibenci, boten dibolo kali Allah Subhanahu wa taala. Lek kula kali panjenengan sedaya sudah dibenci oleh Allah, sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau cari Tuhan siapa lagi? Gak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Walahum su'uddar, dan orang-orang yang seperti itu kelakuannya ketika hidup di dunia, maka dia tempat kembalinya adalah seburuk-buruknya tempat, geniku api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada satu cerita tentang orang soleh yang dia ini adalah seorang yang alim, rumahnya di Mekah. Rumahnya di Mekah. Orang alim, orang soleh, terkenal kealimannya, terkenal kesolehannya kemanapun. Dan juga dia ini dikenal sebagai orang yang amanah, menjaga amanah, boten khianat. Siapapun sudah kenal dia ini orang yang amanah. Sampai-sampai banyak orang-orang itu yang titip kepada dia, titip uang, titip harta, titip macam-macam, kendaraan macam-macam, dititipkan kepada dia. Akhirnya suatu saat ada seseorang yang mau pergi haji. Dia memiliki harta yang banyak. Kalau dibawa untuk haji, maka hartanya ini nanti akan takut membuat dirinya ini bahaya di tengah jalan, dirampok, dirampas dan lain sebagainya. Akhirnya orang ini kemudian bertanya kepada orang-orang, di mana saya bisa menitipkan hartaku ini kepada orang yang amanah? Oh, Fulan bin Fulan, rumahnya di Mekah, itu rumahnya. Kamu datang saja ke dia, dia itu orang yang amanah. Akhirnya didatangi sama beliau ini, dititipi harta. Wahai Fulan bin Fulan, saya ingin titip kepadamu harta saya sebesar ini ya, 7.500.000 misalkan. Titip, saya mau berangkat haji, saya takut nanti di tengah perjalanan nanti akan menimbulkan bahaya bagi saya. Ya sudah, saya terima, insya Allah saya akan memegang amanah kamu ini, kata dia. Akhirnya diterima, dan orang ini berlalu pergi melaksanakan rukun Islam, yaitu ibadah haji bagi orang yang mampu. Dia pergi haji, setelah 40 hari pergi haji, kemudian dia kembali lagi ke orang tersebut. Diketok pintu rumah orang tersebut. Assalamualaikum, wahai Fulan. Ternyata yang menjawab lain, sanes jaler, yang menjawab estri. Waalaikumsalam, ibu-ibu yang menjawab. Duh, Bu, suami kamu mana? Loh, suami saya sudah meninggal, wis petong dinoni. Loh, lah terus kenapa? Saya ini sudah titip ke suami ibu itu uang sebesar 7,5 juta. Tolong sampean cari. Akhirnya dicari di rumahnya, nggak ada, nggak ketemu sama sekali. Lah terus taruh di mana? Waduh, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak paham. Suami saya nggak menitipkan apa-apa, nggak mewasiatkan apa-apa. Tiba-tiba suami saya ini tidur seperti biasa, bangunnya itu nggak bisa bangun lagi. Lu sakit apa suami sampean ini? Sakit jantung. Napa jantungnya? Jantungnya berhenti. Jantungnya berhenti, berarti telah mati. Terus bagaimana ini? Akhirnya dia ini bingung. Dicari di rumahnya itu nggak ketemu uangnya tadi. Tanya kepada orang-orang pinter, kayak bagaimana ini, saya punya uang banyak, saya titipkan kepada Fulan bin Fulan, tapi dia telah meninggal dunia. Ini seperti apa caranya saya bisa mengetahui di mana uang saya ini? Akhirnya dia tanya kepada orang-orang, diperintahkan sama orang-orang, oh kamu pergi saja ke Bi'ru Zamzam, sumur Zamzam. Kalau kamu pergi ke sumur Zamzam, nanti kamu panggil nama dia 3 kali di situ. Kalau dia ini orang soleh, maka dia akan menjawab. Kalau dia orang soleh, dia akan menjawab. Akhirnya orang ini pergi ke sumur Zamzam yang ada di Masjidil Haram, yang ada di Mekah, dekatnya Baitullah, Ka'bah.
Ke situ kemudian dipanggil di sumur itu, sumur Zam-Zam. Lek rumiyin niku sumur Zam-Zam niku wonten ketinggal sumure ngoten nggih. Sampinge Ka'bah ketinggal sumur. Lek sakniki mboten wonten punan. Namung tulisan mawon Bi'ru Zam-Zam. Sumure ten pundi Mas? Ten bolongan, terowongan bawah. Supaya enggak mengganggu pelataran untuk tawaf. Jadi ditaruh di dalam, di bawah. Dipanggil di situ. Wahai fulan bin fulan. Gak jawab satu kali. Loh kemana ini? Dipanggil lagi. Wahai fulan bin fulan. Sampai 3 kali gak ada sautan, gak ada suara yang menjawab. Akhirnya balik lagi ke orang yang memberitahu, suruh manggil di sumur Zam-Zam. Gak ada. Saya panggil di situ gak keluar suaranya, gak jawab suaranya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti dia ini bukan orang soleh. Jadi orang soleh niku kalau meninggal dunia, kalau dia ini benar-benar husnul khotimah, menjadi orang yang dicintai Allah, orang soleh, maka ruhnya pasti di sumur Zam-Zam. Kebalikannya, kalau orang yang tidak husnul khotimah, sanes tiang soleh, maka ruhnya itu akan ada di Yaman. Wonten ten Yaman niku namanya sumur, namanya Birhut. Niki sampai melebeten on the spot niki. Sumur lobang di dunia ini yang menjadi misteri ini. Karena memang di situ itu angker luar biasa. Di atas bukit jauh itu wonten sumur lobang besar. Gak tahu lobang ini kemana. Dalamnya seberapa ini gak ada yang tahu. Kamu pergi saja ke Yaman, ke Birhut. Kamu panggil nama Fulan bin Fulan tadi di situ. Kalau memang dia nggak ada di Zam-Zam, dia pasti di situ. Dipanggil di sana, ke sana dipanggil 1 kali. Wahai Fulan bin Fulan, halo. Ada sautan. Loh, kamu ini orang soleh, kamu ini orang alim terkenal. Kok bisa kamu ada di sini? Kemudian dia tanya, wahai Fulan bin Fulan, di mana kamu letakkan uangku? Kemudian dia menjawab, uangmu tak taruh di belakang rumah, di pohon pisang, di bawahnya itu ada peti di situ. Kamu bongkar saja, kamu ambil, pulang langsung. Cerita kepada istrinya tadi sambil nangis, wahai istri, sesungguhnya suami kamu itu kasihan sekarang. Dia berada di sumur Birhut, padahal dia orang alim, padahal dia orang soleh. Kenapa kok dia sampai seperti itu nasibnya? Dijawab sama istrinya, iya, karena suamiku itu dulu waktu hidup di dunia, dia ini punya saudara. Punya saudara, adik. Dan dia ini karena ada satu permasalahan, boniku masalah tentang warisan, nopo masalah tentang tanah, rebutan. Sampai suami saya ini marah mendarah daging dan bersumpah bahwa dia nggak akan pernah menyapa saudaranya ini tadi. Sampai kapanpun ternyata dia tidak mau dengan saudaranya ini tadi, memutus silaturahmi dengan saudaranya ini tadi. Jadi orang yang memutus tali silaturahmi, naudzubillahi min dzalik, dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan mendapatkan tempat kembali. Belum hari kiamat, di dunia ini, meninggal dunia, dia sudah tempatnya itu berada di Birhut. Padahal Birhut itu tempatnya Fir'aun, tempatnya Haman, tempatnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, durjana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya dijauhkan dari tempat-tempat yang seperti itu. Kita semua kuburannya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala raudhah, taman dari taman-taman surga. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya dikumpulkan nanti di kuburan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akhirnya diutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan sampai kula kali panjenengan sedaya niki memutus tali silaturahmi, tidak saling tegur sapa dengan sanak famili, saudara, teman, tetangga dan lain sebagainya. Karena ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala itu perintahkan kepada kita supaya kita menyambung silaturahmi. Para bapak-bapak lan ibu-ibu sekalian, bulan puasa telah meninggalkan kita semua.
Akan tetapi ibadah puasa ini tidak akan meninggalkan kula kalih panjenengan sedaya. Bulan Al-Qur'an akan meninggalkan kula kalih panjenengan. Akan tetapi Al-Qur'an itu tidak akan pernah berlalu meninggalkan kula kalih panjenengan sedaya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah putus-putusnya membuka pintu rahmat. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah putus-putus untuk memberikan pahala bagi kula kalih panjenengan sedaya. Malaikat itu tidak akan pernah capek untuk menulis amal kebaikan kula kalih panjenengan. Tidak akan pernah capek untuk menulis keburukan kula kalih panjenengan sedaya. Kita harus menjadi orang-orang yang rabbani. Napa niku orang-orang yang rabbani? Yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak kenal waktu. Bukan cuma ibadah di bulan Ramadan saja. Mugi-mugi ilmu ingkang sekedhik niki didadosaken ilmu ingkang bermanfaat, ilmu ingkang barokah. Mugi-mugi barokahipun, manfaatipun sumrambah dumateng kula kalih panjenengan sedaya, dumateng sedaya keluarga kula kalih panjenengan sedaya, semua orang yang kita cintai, semua orang yang berada di sekeliling kita mendapatkan keberkahan, kebaikannya pula. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan kula kalih panjenengan sedaya umur panjang yang barokah. Mugi-mugi kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kula kalih panjenengan sedaya iman, Islam serta taufik dan hidayahnya. Mugi-mugi anak keturunan kula kalih panjenengan sedaya dados anak keturunan ingkang soleh lan solihah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan kula kalih panjenengan rezeki ingkang kathah lan barokah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin sholihah bisirri min asrari al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul musta'an wa ilaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala